Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Ninggrum dari Lampung. Ya. Saya minta. Umurnya berapa? Saya 56. 56. Iya. Saya minta pencerahannya bagaimana supaya anak saya itu bisa diterima beasiswa S1 di kedokteran Unhan sini. Gampang Bu. Ibu remes alat kelamin ibu, suwuk ke dia. Kalau bahasa Sunda dicamahan. Kalau bahasa Surabaya digembok. Jadi ibu remes alat kelamin ibu 9 kali. Beasiswa di Unhan. Beasiswa di Universitas Unhan. Nanti beasiswa. Ibu remes. Kalau dia nggak mau diremes, ibu cebok alat kelamin ibu. Nanti buat masak nasi ibu sambil ngomong, nama anak saya Bin atau perempuan Binti diterima di Unhan dan dapat beasiswa. Begitu. Tiap hari. Nanti dapat. Tapi beasiswa. Jauh di pondok dia Pak Haji. Apa? Di pondok anaknya. Nah, ibu cari fotonya dikempit di alat kelamin ibu. Sekarang fotonya mau ditaruh di alat kelamin ibu. Nah, nanti ibu tulis hajatnya. Kempit di alat kelamin ibu. Kalau mau tidur 99 hari. Nanti apa yang ibu tulis ditempel di alat kelamin itu yang Allah kabulin. Amin. Bisa? Oke, praktekin ya. Ada lagi Pak Haji. Boleh. Saya beli centong. Ya. Karena saya kan udah disuntik nih, lututnya kena ini apa? Osteoporosis. Oh ya. Nah, kira-kira centongnya itu. Oh manjur. Buat perempuan yang usianya udah di atas 45 tahun ke atas, itu namanya penyakitnya kayak ibu tadi, karena kita melahirkan. Nah, obatnya jangan disuntik, tapi dicentongin. Namanya gejala pengapuran atau osteoporosis. Dicentongin Bu, 99 kali, sehari 3 kali. Umur ibu berapa? 56. Selama 56 hari, nanti sembuh total. Nggak usah disuntik, pakai centong. Ini termasuk tua ya Pak Haji ya? Jadi kadang saya balut dengan CD, kadang saya politin juga. Maksudnya biar ampuh gitu. Dipoletin gimana? Ya ditoel aja. Dicolek pakai apa? Ya udah nanti digosok ya. Ya satu Manjur. lagi Pak Haji, saya ini mau pensiun. Siapa yang mau pensiun? Saya. Jadi bagaimana saya ini biar ibadahnya khusyuk, terus sedekah aja ngaji, tapi saya punya penghasilan gitu. Bikin takjub Allah. Paksain baca Qur'annya 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Bisa gak? Saya udah mau 3 kali khatam saya. Enggak, baca Qur'annya sehari 12 juz. Bisa gak? Belum sih, cuman sampai 8 doang. Ya udah tingkatin, nanti ibu nggak kerja tapi duitnya gitu datang. Ya? Oh gitu ya. Bisa? Bisa. Dari jam 00 ya. Iya, iya. Sip. Tepuk tangan dong. Ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan dari Ciwidey. Ya. Orang tua tuh punya rumah dan tanah, pengen dijual tapi susah keluar Pak. Gampang kalau mau jual aset biar cepat laku, cebok alat kelaminnya bapak atau pemilik, disiram ke depannya yang mau dijual sambil ngucap, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rumahnya laku tanpa ditawar, bayar tunai bulan ini. Udah ulangin 9 kali. Baik, 9 kali ngucap. Besok nggak lama laku. Baik Pak Ji. Bisa? Bisa Pak Ji. Satu lagi Pak Ji. Boleh. Saya tuh kerja di dinas, pengen cepat diangkat. Kerja di dinas Pak Ji. Dinas. Ya di dinas. Pengen diangkat jadi karyawan tetap. Jadi PNS Pak Ji. Gampang. Sedekahnya 12 kali gaji dari honor. Baik Pak Ji. Gaji lo honor berapa kali 12, nanti lo diangkat. Baik Pak Ji. Ini hari ini ada pengangkatan karyawan, ada 17 orang, tuh sedekah 12 kali gaji. Baik Pak Ji. Ya. Baik Pak Ji. Atau gini aja bos, kan besok kan tanggal 17 kita ada Idul Kurban kan, motong sapi sekitar 40-an. Ada yang sapi ekstrim kan ada 6 apa 7. Lo main pinggiran aja dulu tanpa sedekah ekstrim 12 kali gaji. Kalau itu terkabul kan lumayan. Main pinggiran. Ini kan besok hajatnya kakap-kakap bos.
Kalau main pinggiran, biar diaminin sama anak yatim. Ya Pak Haji, baik. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Eis dari Leweliang. Saya mau bertanya, usaha saya kan tani sayuran, terus saya kebunnya kan ngontrak, jadi pengen ke gade, terus pengen kebeli gitu Pak Haji. Gimana tuh caranya Pak Haji? Gampang. Ya, Ibu pengen kebeli aset. ya, Ibu cebok alat kelamin ibu, nanti ibu tadangin, ibu siram, Iya. jadi milik. Ibu tadangin air kencing ibu disiram, jadi milik. Nanti jadi milik. ya. Terus maaf Pak Haji sekali lagi, biar sayurannya bagus terus dan mahal gitu Pak Oh Haji. gampang, ibu cebok alat kelamin ibu disiram di tanaman sayurannya. Ya, Kan ada tuh kemarin yang testimoni orang Kalimantan yang nanam bawang, disiram pakai air kencing, air cebokannya dia. Iya. Kan bawang gede-gede. Ya dah. Ya, makasih ya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya udah jalani yang Pak Haji sampai sarankan yang mandi jam 00, terus mandi pandan senyum 41 kali. Terus yang jadi pertanyaan Pak Haji, saya udah baca Quran enggak sampai 12 juz, cuma kadang-kadang 5 atau 6. Tapi yang berapa hari 3 hari ini Pak Haji, baru berapa jam 2 atau jam 3 itu mata saya ngantuk kan Pak Haji, nggak bisa ditahan. Punya istri gak? Punya Pak Haji. Colek alat kelaminnya istri, taruh di mata, nggak mungkin lo ngantuk sampai pagi. Oh, begitu Pak Haji. Karena bawaannya lo otaknya kepikiran pengen noblos aja. Oh, begitu Pak Haji, caranya Pak Haji. Ah? Begitu caranya. Iya. Jadi kalau lo mau ngaji, Iya, buka Pak. dulu dasternya istri lo, buka, set, lo colek. Nah, nggak bakal lo ngaji, yang ada lo lanjut terus ya. Emang kalau Pak Haji, mohon maaf kalau malam memang istri saya nggak pernah ke celana dalam Pak Haji. Apa? Nggak pernah pakai celana dalam kalau malam. Kan tadi gue udah bilang, emang gue bilang copot celana dalam istri lo, enggak, buka daster. Karena gue lihat emang laki lo, bini lo tuh gue teropong dari jarak jauh, nggak pernah pakai celana dalam kalau tidur. Tadi gue nggak ngomong buka celana dalam, Iya, Pak Haji. buka rok, Iya, iya. colek. Karena gue lihat dia udah nggak pakai celana dalam, Iya, iya, lalu Pak Haji. tinggal mainin. Nah, Oh, gitu Pak Haji. ya, ibu apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Iya, aku Sedi dari Depok. ya. Aku mau tanya, minta pencerahannya. Aku kan kebetulan udah cerai selama 3 tahun. Suami sejak meninggalkan rumah itu anak-anak udah diyatimkan sama dia. Terus Anak-anak udah diyatimkan. Diyatimkan maksudnya suami tidak peduli lagi dengan keadaan anak-anak. Udah tidak. Anaknya berapa? Anakku 3. 3. Iya. Umur ibu berapa? Aku 52. 52. Iya. Terus Iya. anak ikut ibu apa anak ikut suami? Ikut aku karena kan suami selingkuh. Oke. Terus udah gitu sejak dia pergi itu cicilan rumah KPR tidak pernah dibayarkan. Jadi terakhir waktu kredit rumah itu batas akhirnya Oktober besok. Bank sudah kasih tahu, tahun lalu sudah kasih tahu kalau suami udah bertahun-tahun tidak pernah bayarin. Dan terakhir Oktober besok 2004 ini. Kebetulan aku udah menjalankan dari Oktober 23
Oktober 23 menjalankan apa yang Pak Haji sarankan, mandi pandan jam 12. Tapi kebetulan aku kan insomnia berat ya, jadi aku nggak pernah tidur. Jadi dia nggak pernah tidur. Jadi jam 12 teng atau jam 12 lewat aku mandi, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, zikir, baru ngaji. Tapi ngaji ya nggak 12 juz, sedapatnya aja. Baru lanjut subuh. Habis itu saya zikir-zikir, lanjut duha. Tapi yang saya mau minta tolong supaya rumah ini tidak tersita atau saya dapat rezeki dari Allah, biar saya bisa melunasi hutang-hutang suami yang jumlah. Lo baca Quran 12 juz bisa gak? Tidak. Ih, baca dulu lo jadi. Itu maksudnya kalau sehari. Wirid sama zikirnya ntar dulu, baca Quran dulu 12 juz. Udah pernah nyoba paling cuma dapat 5 atau 4. Gak apa-apa, pertahanin dulu, terus pertahanin. Tidak ada orang yang baca Quran hidupnya sesat, nggak ada. Lo baca dulu, terus baca, tapi nggak berharap. Iya, nggak berharap. Ya udah baca dulu Quran. Sekarang, kapan batas terakhir bayar rumahnya? 12 Oktober. Ya kan masih lama, sekarang bulan Juni. Nah, baca dulu. Nanti ada cowok ganteng, kontol yang ngaceng, dia lunasin utang-utang lo semua. Amin ya Allah. Iya, Utang tapi dia nggak ngawin, tapi dia nggak nikahin lo. Nggak apa-apa. Yang penting kan yang lunasin utang ya kan. Nggak apa-apa. Utang mantan 2,5 M. Nggak apa-apa, nanti dibayarin sama si cowok ganteng itu. Amin. Iya. Ya Allah. Nah tugas lo cuma satu, pertahanin kepulenan alat kelamin lo dulu. Caranya? Gimana? Hah? Caranya. Lo tanemin pohon salak. Tajem dong. Terus kenapa ya Pak Haji, saya tuh kalau misalnya ketemu sama mantan, misalnya kadang-kadang mantan tuh datang ke rumah itu untuk ngusir lah segala macem lah, itu saya sama dia tuh bawaannya emosi. Jadi nggak pernah ada ketemu sepakat untuk gimana tuh, bawaannya marah-marah aja, marah-marah walaupun di telepon bawaannya emosi aja. Janganlah. Kalau dia datang, kalau lo mengusir, lo mendingan ke belakang, cari cobek yang buat ngulek cabe, lo ulek tanpa harus ada cabe, lo ngulek. Minggat gak lo sekarang? Pergi lo, pulang, nanti dia pulang. Gitu. Soalnya kalau lo ngulek cobek, itu dia kontolnya gatel, bawaannya pengen pulang aja gitu. Lo cobek aja, pulang. Ini zaman dulu. Kalau kita punya anak perempuan didatengin sama laki-laki yang kita para orang tua nggak cocok, itu di dapur pakai cobek zaman dulu. Pergi. Betul gak Bu? Ini ilmu zaman dulu. Nah, lo cobekin gitu. Jangan lo bersih tegang sama dia. Ngerinya apa? Ngerinya ntar lo kena penyakit paru-paru. Nah kalau kena penyakit paru-paru kan, wow, kita nih semua para laki-laki sangat menyayangkan. Karena punya lu tuh ada pohon salaknya. Oke. Satu lagi Pak Haji. Ya. Anak 3 itu kebetulan anak saya 3 kan. 3 kami Laki apa perempuan? Yang 1-2 perempuan, yang kecil laki-laki. Dia tuh kayaknya down banget ya karena kuliah tuh sampai semester 5 itu udah nggak dilanjutin lagi, tuh kayaknya dia down sekali dan susah sekali disuruh sholat. Itu gimana ya? Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi. Sambil ibu ngomong, nama putri pertama Bin, putri kedua Bin, putri ketiga, laki-laki ketiga rajin sholat, rajin baca Quran, nurut manut katut, sayang sama mama. Nanti dia akan nurut manut, rajin sholat, rajin baca Quran. Ini ilmu kearifan lokalnya RDAI. Setiap hari ya? Setiap hari. Umur ibu berapa? 52. Selama 52 hari yang lahirin. Manjur Bu. Nanti ibu cebok lagi alat kelamin ibu buat masak sayur lodeh, buat bikin rendang, buat bikin opor. Semua masakan, makanan yang masuk ke mulutnya anak harus lewat alat kelamin ibu. Nanti begini, ibu sambil ngomong aja, nanti gede jadi presiden. Nanti gede jadi presiden. Nanti terkenal presiden selakangan.
Iya, terus satu lagi Pak Haji, kok rezeki susah sekali ya, kayak susah. Nanti enggak. Setelah alat kelamin lo dicebok enggak. Nanti enggak. Lo praktekin dulu. Nanti ada cowok ganteng yang ngasih lo modal. Amin. Ambil aja dulu. Amin. Pakai dulu. Oke? Oke, siap. Nanti lo nggak usah lihat dia ngaceng apa nggak ngaceng. Yang penting duitnya aja ngaceng. Amin. Mau? Emang maunya lo. Ya, bapak apa? Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Adit dari Kuningan. Pertama saya bilang ke Pak Haji bahwa saya telah privat dan alhamdulillah saya mendapatkan kebahagiaan pertama dari anak saya sendiri yang tadinya sudah tidak punya kendaraan, terus kerja juga gajinya dibekukan gitu, nggak dapat gaji, tapi pas begitu saya pulang ke rumah, alhamdulillah itu gajinya bisa cair dan bisa membeli motor yang bagus lah gitu. Ini sebagai tanda husni nikmah aja Pak Haji. Terus yang kedua, Bapak udah pernah ikut privat belum? sudah Pak Haji. Waktu itu saya ngajarin ya. Iya. Nah, buat bapak dan ibu, kelebihannya kita privat sama enggak bedanya kalau di sini bapak dan ibu gratis, boleh nanya, tapi nggak mungkin bisa lama karena kan yang lain gantian. Kalau privat kita ngobrolnya berdua. Nah, kelebihan itu aja. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat ekstrim, paksain bisa privat, paksain. Waktu itu bapak maksain nggak ikut privat? Betul, maksain. Maksain, ya, betul. Nah, coba privat. Di mana sih Pak Haji privatnya? Di restoran Natrabu di Aeon Mall Sentul. Rumah makan Padang Natrabu di Aeon Mall Sentul. Dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Enak ngobrolnya santai. Terkabul? Pastilah. Lanjut Pak. Ya, Pak Haji, ini kembang-kembangnya udah saya kelihatan Pak Haji. Pertama, Udah kelihatan? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah saya ketemu teman lama. Memang saya dulu pernah punya sembako 11 toko ya dulu. Toko sembako 11 toko. Iya, tapi keadaannya dari Pak sebelum Covid juga udah hancur gitu, udah susah. Hancur mana sama muka lo? Terus Pak Haji, alhamdulillah itu ada kembang-kembangnya. Saya ketemu teman lama yang siap untuk memodali katanya, untuk berapa toko aja, sistemnya bagi hasil gitu. Mohon doanya dari Pak Haji, mudah-mudahan ini jadi buah, benar-benar saya bisa maju kembali usaha saya. Terus yang kedua, saya ketemu lagi teman kiai yang dulu pernah jauh dari saya. Dulu kan saya juga pernah main emas perak gitu sama Kuningan. Alhamdulillah beliau memberikan job kepada saya, butuh banyak begitu untuk perak dan Kuningan. Padahal baru sekali privat ya? Iya betul Pak. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Mohon doanya dari Pak Haji. Mas Abi hampir tiap hari privat. Tadi privat, kemarin privat. Abi sama Lisa hampir tiap hari. Iya. Kalau baru sekali aja udah luar biasa ya. Ya alhamdulillah. Ketemu temen lama ya. Iya betul. Terus yang Lo kalau ketemu temen lama bisa gak lo salaman, remes alat kelamin lo dulu baru ketemu salaman? belum bisa coba Bu. Coba dulu biar dia takluk. Iya ya. Sambil lo bilang modalin gue, saldo lo pindah ke rekening gue, begitu. Oh iya iya. Bisa? Insya Allah bisa. Atau lo mau coba dulu nih sama ibu-ibu di sini ngetes? Jangan Pak Haji. Ayo. Terus yang ini pertanyaan saya, ini saya punya keponakan yang tidak bisa bicara dengan baik gitu, tidak normal gitu. Ya. Pingin bisa normal itu bagaimana caranya Pak Haji? Maksudnya nggak normal gimana? Ya ngomongnya nggak jelas gitu, terus otaknya juga agak tumpul, belum bisa baca, belum bisa. Umurnya kalau sekolah sekitar udah SMA. Oh, ibunya masih ada gak? Ada ibunya. Ya udah dicebok alat kelamin ibunya Ya. buat masak nasi. Cebok alat kelamin ibunya buat masak sayur, buat bikin rendang, buat bikin opor, buat bikin sayur lodeh. Nah, ibunya umurnya berapa? Sekitar 50 lebih lah. Bapaknya umurnya berapa? Bapaknya udah almarhum. Nah, kalau hidup umurnya bapaknya? Sekitar 60-an. Nah, 60 tambah 50, 110 hari. Nanti dia normal.
Oh iya, alhamdulillah. Selama 110 hari. Bisa? Insya Allah bisa. Oke, nanti kalau dia pengen ngomong lancar, lidahnya dikerok pakai emas. Normal. Ya, ya. Bisa? Ya, bisa. Sekarang pertanyaan, punya emas gak lo? Kalau dulu orang yang nggak punya emas, gue kasih semua emas. Karena ini ada berliannya, sekarang gue nggak ngasih. Ya, ya. Kalau emas, ya. Ya, siap Pak Haji. Terima Ya. kasih. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang buat privat besok, nggak ada yang ikut besok di Natrabu. Nanti kalau ada tulis ya. Yuk. Nama saya Ibu Atun dari Ciledug Tangerang. Ya. Pertanyaannya, saya udah lama pengen jual tanah. Ya. Udah yang nawar banyak tapi nggak ada yang jadi, udah 2 tahun. Ya. Terus kedua, anak saya kan lulusan SMA, suruh kuliah nggak mau, maunya kalau nggak jadi angkatan saya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Sekarang pertanyaan ibu apa? Ya supaya jadi gitu, jadi angkatan terus tanah laku gitu. Kalau disuwuk anak ibu mau gak? Mau. Ya udah disuwuk. Pagi mau tidur 9 kali, mau tidur 9 kali. Nanti kalau dia mau tes, dilangkain di depan pintu 9 kali. Udah nanti dia lulus angkatan. Anaknya dilangkain gitu. Iya, tapi ibu nggak boleh pakai celana dalam. Nah, anaknya suruh madep ke atas langit. Nanti dia ngeliat ada burung dara gak? Terus masalah tanah gimana Pak Haji? Masalah tanah Tanah, supaya cepet laku, iya. tanah. Iya. Kan tadi udah diajarin kalau mau jual aset. Cebok alat kelamin ibu. Iya. Nah, dicawik-cawik di depan tanah yang mau dijual. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Sekarang pertanyaan saya, alat kelamin perempuan namanya apa, Bu? Meki. Hah? Meki. Meki. Ya memek gitu. Ah. Ya udah diulang-ulang Terus satu 99 kali. 99 kali. Ya, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Datang, beli, nggak nawar-nawar, bayar tunai. Nanti yang datang yang punya alat kelamin yang gede, yang alat kelamin kecil nggak pada datang. Terus satu lagi Pak Haji, saya kok tiap hari tuh penyakit kok kayaknya ada aja gitu. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit. Kalau mandi aja jam 00. Lo tuh mandinya siang. Jawab. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Udah, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama saya Muhammad Sukamto dari Wonosobo Baru, Pak Haji. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Haji, ilmunya yang sudah saya jalankan, alhamdulillah luar biasa. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya punya anugerah 130 juta itu biar lunas punya modal, Pak Haji? itu tadi baca Quran, Bapak bisa gak 12 juz? Saya jalankan tanggal 18, bangun tidak tidur, jadi senyum 41 kali, mandi air pandan, ngaji 16 juz, saya jalankan 12 hari, tidak ada perubahan. Terus Dinaikin bisa gak baca Qurannya? baru nyampe 7 juz. Naikin lagi bisa gak sedikit? Insya Allah Pak Haji bisa. Nah, nanti Bapak naikin, terus kedua Bapak ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini berlaku semua, berlaku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali Bapak ucap hajat. Sudah saya jalankan, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali karena saya tidak punya centong. Jadi uang 100.000 saya taruh di kelaminnya. Oh, mesti pakai uang 75. Itu Mesti pakai uang 75. 75. 75.000. Ya, itu manjur bener buat manggil miliaran. Kalau Bapak privat pasti saya kasih gratis, centong gratis, uang bibitnya gratis. Tapi alhamdulillah ada uang masuk Pak Haji. Berapa?
Pertama saya ada orang Nggak ada uang masuknya berapa dulu? 7 juta. Ya udah tuh buat main judi online dulu. Juta alhamdulillah bisa buat bayar utang mayor sama saya nganggur. Ya. Karena saya dulu kan peron perusahaan bangkrut. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Ibu apa? Assalamualaikum, saya dengan Elva dari Pamulang Pak Haji. Ya. Masalahnya tuh saya beberapa waktu ini kondisi keuangan saya tuh benar-benar yang katakan down lah Pak Haji gitu ya. Tapi saya baru datang saat ini ke tempat ini, itu juga dari teman dan lihat dari Pak Haji YouTube. Sampai dengan saya datang ke sini tuh Pak, saking saya belum tahu dan niat banget, nggak sengaja tadi karena saya Banyak tinggal di mana? Kenapa Pak? Tinggal di mana? Di Pamulang Pak Haji. Pamulang. Iya. Terus kesini sama siapa? Sama teman, tahu dari teman, tapi saya tadi pakai maps karena tidak tahu alamatnya. Sampai handphone saya jatuh dari motor. Apa? Handphone saya jatuh dari motor. Apple. Handphone. Ya, karena kan getar saya pakai di holder depan motor saya. Gitu. Tapi karena saya niat kondisi untuk tanya pekerjaan saya ini kan marketing gitu ya Pak Ji, marketing properti, tanah kafling dan ada tanah pemakaman gitu Pak Ji dari Al Azhar. Yang saya mau tanyakan apa yang harus saya lakukan gitu Pak Ji dengan kondisi Buat para marketing kalau pengen omset penjualannya terlampaui, bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar bahkan 10 miliar, wajib tidak boleh pakai celana dalam. Baik. Nah, mbaknya kantongnya dibolongin, remes buat salaman. Beli, deal. Saya punya tamu RDAY penjualan kuburan. Dia kalau dagang nggak pernah jual 1 lobang, minimal 6 lobang. Ibu, bapak, anak 4. Dia praktekin itu tuh mbak. Beli satu keluarga, beli satu keluarga. VIP. Lalu coba praktekin. Jadi lo nggak boleh pakai celana dalam. Baik Pak Ji. Nanti kalau udah kaya raya baru lo pakai celana dalam lagi. Baik Pak Ji. Gitu. Iya, soalnya saya juga ada anugerah yang pepet juga harus dibalik. Sekarang lo pakai celana dalam nggak? Pakai tapi dibalik Pak Haji. Copot dulu, berani gak? Copot dulu malam ini. Di rumah Pak Haji. Di sini aja. Kamar mandi dulu dong. Iya baik Pak Haji. Ya. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Saya kan ada punya 2 anak. Satu lagi yang paling bontot. Insya Allah niat mau daftar angkatan. Mudah-mudahan lolos gitu ya Pak Haji. Di Suwuk tuh gimana? Di Camahan, digembok. Nanti kalau mau tes dilangkain di depan pintu kalau mau tes. Oh baik Pak Haji. Tapi ibunya nggak boleh pakai celana dalam waktu ngelangkahin. Baik Pak Haji. Nanti. Celentak atau gimana? Anaknya Iya. madep ke belakang, madep ke atas ini. Kamu ngelangkahin, nggak pakai celana dalam. Baik Pak Haji. Kalau ada hawa dingin biasanya terkabul. Amin. Baik Pak Haji. Ya. Kalau yang perempuan ini berarti lagi hamil tua gitu ya. Terus dia maaf ya, bahasanya apa ya? Disikut lah sama manajernya untuk digantikan posisinya dengan sepupunya dari manajer itu gitu Pak Haji. Itu harus gimana Pak Haji? Supaya kan Celana dalamnya dibalik, yang buntingnya celana dalam dibalik. Oh gitu aja Pak Haji. Baik ya. Ya, makasih Pak Haji. Buat bapak dan ibu yang privat bikinnya kayak gini nih, nama sama nomor HP nih. Nah kayak gini nih, buat besok privat di Ayer Mall Sentul Natrabu. Ya, bapak apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Islam Suryadi dari Depok. Ya. Saya mohon saran dari Pak Haji agar bagaimana supaya anak saya mendapatkan jodoh yang beriman, yang tanggung jawab. Anaknya lagi perempuan. Disuwuk sama ibunya bisa gak? Mau gak dia? Insya Allah. Disuwuk sama ibunya remes alat kelaminnya taruh di muka anaknya. Nikah tahun ini sama ganteng, sayang, gitu. Nanti dapat. Oke. Terus satu lagi Pak Haji,
Itu kalau menjalankan mandi yang malam dengan Jam 00. jam 00. Senyum, mandi pagi, Iya. tahajud, baca Quran. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kelupaan gitu karena tidurnya terlalu lelap, nah itu akhirnya apa harus mulai dari awal lagi atau lanjut? Enggak, diterusin lagi boleh. Oh gitu. Boleh, diterusin lagi boleh. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Assalamualaikum, nama saya Ella dari Bekasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semenjak mengenal RDAY beberapa bulan yang lalu sebelum datang ke sini, dan untuk saat ini udah 5 kali sekarang saya datang ke Pak Haji, ke sini ke RDAY. Secara saya belum bisa sedekah ekstrim karena emang kondisi sedang terpuruk dan belum bisa ibadah ekstrim secara rutin seperti yang Pak Haji anjurkan. Kadang kalau kita sedang ada anugerah kan nggak bisa tidur Pak Haji. Gampang Bu, kalau ibu pengen terkabul, ibadah ekstrim nggak bisa, sedekah ekstrim nggak bisa. Ibu kalau pengen cepat terkabul, lakukan yang gimmick ekstrim. Ya alhamdulillah Pak Haji, kemarin itu teman saya yang punya hutang ke teman saya kan sering sampai minta saya nulis ibarat kata harus ada uang, terus sering telepon, sering nagih-nagih saya hanya bisa mungkin sesekali bangun malam ya Pak Haji karena emang nggak bisa tidur, dan saya coba yang gimmick seperti celana dalam dibalik, baca alhamdulillah. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, teman saya tiba-tiba datang ke rumah, katanya minta tanda tangan di atas materai, minta ada saksi, mau nyita barang-barang saya. Anugerah saya sekitar tadinya 30, sekitar 50-an sekarang, karena setiap bulan saya harus bayar 2 juta. Itunya yang berjalannya. Tiba-tiba hari Minggu kemarin dia datang ke rumah Pak Haji, udah ngancam-ngancam malamnya. Pas datang ke rumah seperti yang Pak Haji bilang, tenang, dihadapin, terus apa yang gimmick-gimmicknya saya kerjain. Tiba-tiba dia bilang begini, sebenarnya saya kesini datang, dia datang nggak bawa materai, nggak bawa saksi, nggak bawa orang yang suka nagih ke saya gitu Pak Haji, malah dia ngomong kasihan sama saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dia bilang untuk saat ini dan seterusnya tidak perlu bayar lagi yang 2 juta, udah cukup 50 juta itu kamu cicil. Tapi minta tolong untuk lebaran haji besok, mungkin saya harus ada uang 10 juta, kira-kira saya ada rezeki nggak ya Pak Haji? Ada dong. Ibu cari gambar foto laki-laki bewok, taruh di alat kelamin ibu. What? Ya. Apa Haji serius? Ini fotonya Pak Kiai. Oh, Pak Kiai mah ganteng banget itu Pak. Kan saya nggak bewokan, Pak Kiai yang bewokan. Kamu foto Pak Kiai, kamu kembit di alat kelamin kamu. Nanti Pak Kiai yang nyiapin duit 10 juta. Serius Pak Haji, ini bagaimana? Serius. 4 hari lagi nih, 4 hari lagi kan lebaran haji. Ini orangnya ada, kriterianya ada. Pokoknya banyak sekali Pak Haji yang dari sini itu. Kebetulan saya juga suami nggak ada, harus cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Udah berapa tahun? 2 tahun. Berarti alat kelamin lo nganggur 2 tahun. Tidak apa-apa. Yang penting hidupnya tenang. Nganggur 2 tahun. Nganggur. Wow. Dan sementara usaha saya semenjak pisah sama suami, alhamdulillahirrabbilalamin, mobil udah ketarik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya katanya harus banyak bersyukur. Mobil lo ketarik. Alhamdulillah. Alat kelamin lo ketarik gak? Tidak. Nah, udah begitu banyak sekali pokoknya semenjak saya kenal RDAY itu Pak Haji. Dan kemarin pun saya jualan sarapan pagi, pernah ngalamin satu pagi itu tidak ada pembeli satu pun.
Alhamdulillah. Tapi saya tenang. Semenjak kenal RDA saya tenang. Saya cuma telepon temen, masukin ke dalam kulkas. Besok mungkin masih bisa dijual lagi atau buat makan anak-anak. Tapi saya selalu tenang. Apa yang bikin ibu tenang? Saya juga nggak ngerti gitu Pak Haji. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah. Biar hidup saya tenang, hutang Kan saya. ada ilmu RDAE yang pamungkas. Colek alat kelaminnya, taruh di mulut. Alhamdulillah hajat saya terkabul. Ya, itu. Alhamdulillah hajat Nah, saya itu terkabul. Pak Haji, saya ngelakuin 2 hari, tiba-tiba menantu saya bilang begini, Mama, kenapa jualan? Nah, baru 2 kali saya 2 hari. Yang minggu kemarin itu saya kesini, minggu kemarin enggak ya, Jumat yang lalu saya ngelakuin, kata saya ada yang ngasih duit gitu ya. Alhamdulillah moga ada yang ngasih duit. Tiba-tiba menantu saya begini, enggak usah jualan Mama, anak-anak kan ada yang ngasuh, saya kasih uang 2 juta. Kenapa enggak Mama aja? Tapi saya enggak mempekerjakan Mama, jangan Mama tersinggung. Daripada Mama jualan capek, mending Mama urus anak saya kasih 3 juta sebulan. Itu kan anugerah, itu kan rezeki juga ya Pak Haji. Nah, ibu melakukan ilmu RDAE apa tuh? Saya balik celana dalam saya baca alhamdulillah. Ibu nggak colek alat kelaminnya, ucap alhamdulillah di mulut? Saya colek alat kelamin. Gimana saya, nyoleknya? Saya colek. Saya colek Ya bagian. gimana nyoleknya? Ya saya colek bagian tengah biar asem-asem dikit. Ya udah deh saya kerjain. Karena saya super yakin Pak Haji, nih hari ini yang luar biasa, hari ini yang paling luar biasa ya Pak. Lo yakin Pak Kiai yang mumet? Hari ini luar biasa banget Pak Haji. Biasa saya dari Bekasi jam 7 nyampe ke sini jam 9 kurang ya Teh? Iya. Iya. Tiba-tiba tadi anak saya kan pergi ke pameran, jadi saya terpaksa mau naik motor. Naik motor dari Bekasi udah maghrib. Biasanya ke sini saya 3,5 jam, tiba-tiba karena istilahnya gurunya sableng ya muridnya gendeng. Saya nih berdua-dua sama teman saya. Gurunya sableng, muridnya gendeng. Lah saya mau berangkat Pak Haji, saya bilang alhamdulillah. Jalanan saya lancar, perjalanan saya cepet. Ngapa dari Bekasi Timur ke Bogor biasa 3,5 jam, 2 jam nyampe. Saya aja bingung tadi berdua-dua dia turun dari motor. Ibu bingung, saya ngaceng. Ya pokoknya pertanyaan saya itu Pak Haji, biar pusing pokoknya saya udah tenang aja lah sekarang mah. Pas udah kenal RDAE, yang penting saya malam Jumat hadir di sini. Harus. Ya itu aja Pak Haji. Boleh. Bisa enggak kira-kira? Apa? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Idul Adha besok saya ada uang 10 juta dari Sekarang mana? ibu foto gambarnya Pak Kiai, kempit di alat kelamin, nanti duitnya hadir sendiri. Kan tadi gue bilang yang beres. Bener ini saya foto nih Pak Kiai. Lah kapan katanya kalau guru yang nyuruh harus Nanti nunggu? kalau pas lagi pamit kan salaman, nanti kamu foto. Buat bapak dan ibu, ini informasi baru ya. Jadi ini informasi baru, ini bagus bener. Dia kita angkat jadi guru kita, guru-gurunya kita. Apa tuh? Tamu RDAE tadi privat di Natrabu, dia berangkat dari Bali, naik mobil. Bali ke Jakarta itu luar biasa. Berapa jam Pak coba? Coba kira-kira berapa jam? 7. Bisa 14, bisa 2. Ya. Tadi cuman 9 jam. 9 kurang lah. Apa yang dilakukan? Dia praktekin ilmu RDAE. Jadi resletingnya dibuka, celana dalamnya dibuka, dia nyupir. Tidak ada macet, tidak ada razia. Masuk kapal langsung masuk, langsung nyebrang. Kapalnya nggak ada ombak tuh. Jadi kalau bapak dan ibu, kalau mau keluar kota atau mau naik pesawat biar selamat, dibuka. Kenapa? Jadi ada wiper ajaib.
Masuk angin? Enggak lah. Jadi kalau bapak dan ibu mau naik keluar kota, mau keluar negeri, mau terbang, pas naik pesawat kan juga orang nggak lihat juga kan, nah, pakai jaket lepas. Itu nggak ada bu yang namanya kapal masuk awan trom. Ya nggak ada tuh pak, aman aja. Nah ini ilmu baru pak, saya juga baru dapat tadi orang Bali. Kok kamu mempraktekin ilmu itu? Ya kan inget Pak Haji, buka celananya pasti jalannya lancar. Nah saya praktekin. Begitu juga kalau bapak dan ibu mau mengajukan pinjaman ke Bank BRI, ke BPR, mengajukan kredit biar nggak ditolak. Bapak dan ibu udah call 5, udah nggak boleh minjem lagi. Nah kalau ibu-ibu gimana? Ya pastinya jangan pakai celana dalam lah, biar semriwing. Jadi nanti orang pas salaman, ibu wangi bener bu, wangi sabun Lux. Kalau bapak-bapak buka aja resletingnya doang, ini tetap dikancingin, ngajuin pinjaman, bajunya dikeluarin atau pakai bajunya di dalam, pakai jaket. Coba pak tes. Nah yang testimoni di sini kita kasih hadiah 1 miliar. Mau gak? Nah coba dah praktekin. Bapak yang praktekin, bapak yang terkabul, saya yang kelolosan.